Saya juga gak sering-sering juara juga sih. Tapi muridnya sering Yang juara sering kan? juara. Nah itu, guru yang sukses kan seperti itu. Jadi muridnya harus lebih baik dari gurunya kan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dalam podcast Lensa Bicara. Kali ini kita datang ke Sanggar de Kacong. Lokasi alamatnya di Perum Geria Utama. Blok B3, Blok B3 nomor 3 Bangkalan. Sanggar ini merupakan sanggar melukis dan mewarnai. Nah, sengaja kami datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai tentang sanggar ini, karena saya kira sanggar ini sangat menarik, unik, karena beliau-beliau ini mengajari anak-anak yang usia TK, SD, PAUD ya, dari PAUD untuk belajar melukis, belajar mewarnai, yang di usia-usia mereka ini sebenarnya bukan usia yang mudah untuk kemudian diajari menggambar, menulis. Kadang namanya anak-anak itu kan biasanya ya agak rewel lah atau gimana, tapi ini dengan telaten mengajari puluhan anak sudah yang diajari, dan ada katanya, saya sempat tanya-tanya tadi itu, ada yang sudah menjuarai di level kabupaten, ada yang di provinsi, bahkan juga ada yang di nasional. Nah, makanya ini sebenarnya menarik untuk kita ajak bincang hari ini, karena sanggar ini sudah melahirkan banyak generasi-generasi yang memiliki prestasi yang luar biasa. Yang harapannya juga tentu generasi-generasi ini tetap terus dididik dan kreativitasnya tetap meningkat dan bisa menjuarai di event-event yang lebih tinggi lagi. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba sapa orang yang sudah hadir di samping kanan saya ini. Ada 3 orang yang ini merupakan ada Ibu Sofia. Akrabnya ini beliau disapa Ning Sofi. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini owner sekaligus pembina ya Bu? Sekaligus pembina. Kemudian di samping kanannya lagi ada Muhammad Farel Al-Fawazi. Ya, Mas Farel ya, akrab disapa Mas Farel. Baru lulus SMA sekarang ya? Iya, lulus angkatan 2022. Angkatan 2022 di SMA 2 Bangkalan. SMA Negeri 2 Bangkalan. Oke. Sehat ya Mas Farel? Alhamdulillah. Yang paling samping kanan saya ini ada adik mungil, kecil tapi cerdas ini. Prestasinya sudah luar biasa kabarnya. Tadi sempat bincang-bincang sedikit, sudah ada 40 piala yang dikumpulin ini katanya. Sudah lebih 40 ya? Lebih 40 ya? Ini namanya Ade Heni Rizky Aprilia. Ya, benar ya? Dipanggil April biasanya. Jawab, enggak apa-apa. Enggak usah takut. Hah? Benar namanya April. Oh ya. Sehat? Di April? Oh. Ya. Sekolahnya di mana? Di SDN Demangan 1. SDN Demangan 1. Iya, sudah kelas 3. Kelas 3. Alhamdulillah. Yang rajin belajarnya ya. Iya. 3 narasumber ini yang kita coba ajak bincang-bincang dalam waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan perbincangannya bermanfaat, kan begitu Bu. Saya akan nyoba mulai ngobrol dengan
Ning Sofi terlebih dahulu selaku owner dan juga pembina ya dari Sanggar Dek Kacong ya. Sanggar Dek Kacong. Ini mungkin bisa diceritakan Bu soal sanggar, keberadaan sanggar ini. Awalnya, kemudian awal berdirinya dan seperti apa kok Ning Sofi ini tiba-tiba punya keinginan untuk mendirikan sanggar ini. Ini karena apa motifnya gitu kan? Mungkin bisa diceritakan. Ya kalau keinginan itu belum tahu ya. Per awalnya tiba-tiba punya sanggar gitu, Iya. nggak merencanakan apapun gitu. Cuma karena kita kebetulan hobi aja untuk menggambar, melukis ataupun mewarnai itu hobi. Bahkan bukan cuma mewarnai atau melukis, hobi seni gitu kita itu, hobi seni. Terus berawal dari anak-anak yang ikut lomba, keliling-keliling ikut lomba tapi kok nggak juara gitu. Kenapa kok nggak sampai juara? Padahal dia itu rajin ikut lomba gitu. Sudah saya panggil ke rumah. Alhamdulillah baru 2 kali sebelajar sama kita juara. Awalnya juara harapan 1, terus juara 1 langsung tingkat kecamatan. Itu Akhirnya, tahun berapa memulai? Itu tahun 2018. 2018. Anak TKB. 3B. Oke. Dari situ dia sudah Berapa punya orang yang masih satu orang itu satu tuh. orang ya? Untuk serius belajar lukis ya. Kalau setiap hari Minggu itu anak-anak itu main-main sama anak saya itu, saya panggil gitu aja Mas. Untuk daripada main panas-panasan, udah gambar yuk gitu. Senang. Tapi kalau untuk serius mau lomba, 1 itu murid. Nah, itu dia semangat. Setelah dapat 2 piala aja sudah semangat ikut lomba, mancing terus. Akhirnya juara-juara tingkat kabupaten, tingkat Jatim. Sampai mengumpulkan piala kurang lebih 40 yang tadi mbaknya yang baju pink itu loh Mas. Nah, Mbak Farah itu tadi. Terus dari Mbak Farah itu di orang-orang pada dengar belajar di mana nih, gimana gitu. Akhirnya April masuk, yang lain masuk sampai kepingin belajar sama kita. Akhirnya kok banyak lomba anak-anaknya ini. Gimana akhirnya saya jadwalkan mereka untuk belajar setiap Sabtu sama Minggu. Akhirnya kita bentuk sanggar karena sudah kurang lebih 50-80 siswa yang belajar lukis. Dari 1 itu berkembangnya sampai gimana? 80. Enggak, Iya. awal itu dari 2018 mungkin kan awalnya 1, kemudian berapa gitu. Iya 1, tiba-tiba 7, terus Minggu tuh datang satu sekolahan. Satu sekolahan. Nggih, TK Kartini. Oh, TK Kartini. Nggih, TK Kartini. Itu langsung muridnya mau belajar di sini apa hanya Kesini. sekedar kunjungan dulu? ke sini. Nggih. TK Kartini itu kurang lebih bukan satu sekolahan Mas ya. Terutama yang punya bakat ibu gurunya. Tapi TK Kartini lebih banyak kayaknya tuh. Hampir semua. Hampir semua dan alhamdulillah TK Kartini yang menjadi maskot sampai sama kita tuh, maskotnya Bangkalan. Karena pinter-pinter semua lukisnya itu. Dan mereka patuh semua, kalau diajarin tuh patuh, nggak mau warna ini, mereka tuh patuh. Kalau patuh gitu kan gampang ngajarinnya. Sampai terbanyak berapa anak didiknya? Berapa? Ya 80. 80 Nggih, itu tahun sebelum berapa? Covid. Tahun berapa? Tahun 2018, 2019 masih itu terus mereka itu. Sampai Covid pun saya ngadain lomba ini berhenti dulu saya stop dulu ya kegiatan melukisnya. Terus mereka tuh kayak rindu gitu kangen. Oke, saya kasih lomba online gitu. Untuk tetap semangat. Oh, jadi masih masih waktu Covid itu tetap masih tapi online. ada kegiatan online Nggih, gitu online, ya? online. Dan kan saya ada grup WA untuk ibu-ibunya ya. Itu tetap saya kasih untuk anak-anaknya. Tapi ini apa? Arahan-arahan. Online ada kesulitan enggak waktu itu? Dari peralihan sebelum Covid ke Covid dan akhirnya juga pembelajaran melukis secara online kan ini bukan sesuatu yang mudah kalau menurut saya ini. Ini gimana? Alhamdulillah mereka sudah pintar kok untuk Pintar ya? untuk gradasi warna, sudah pintar. Memang kurang tahu ya Mas ya. Insya Allah yang di sini tuh saya dengar dari luar, dari peserta luar itu atau juri-juri yang ikut lomba itu, kita kan cuma diam aja kalau anak-anak itu lomba lukis ya. Ada yang dengar dari juri
itu bilang gini, ini gradasinya kok pinter, terus di mana gitu. Mereka tunjukkan di Sanggar Dekacong. Tadi terkenal dari kayak gradasi, kayak tekniknya, gitu. Jadi nggak membosankan. Gitu. Kadang-kadang kalau kelihatan anak-anaknya itu bosan, ngelukis bosan, capek, saya kasih cat air. Cat air kan nggak pakai menggambar Mas ya, langsung cat, nggak perlu pakai sketsa, langsung sketsa sedikit aja langsung cat. Atau lukisan dengan 3 dimensi. Nah, untuk anak-anak TK kelas 1 SD itu mereka senang sama origami. Apa itu 3 dimensi maksudnya campur sama origami. Jadi nggak hanya melukis, campur dipadu dengan origaminya. Gitu. Dari anak-anak yang sudah belajar di Dekacong ini, rata-rata event-event perlombaan yang mereka ikuti itu di tingkat mana aja? Kebanyakan mereka ikut di tingkat Jawa Timur. Jawa Timur ya? Nggih. Jawa Timur. Ada Jawa sampai Timur. dari awal berdiri 2018 sampai sekarang itu perkiraan ada berapa yang ikuti Jawa lomba. Timur? Yang Jawa Timur hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu ada? Nggih, kita ikuti. Nggak semuanya ikut, Mas. Kita kasih informasi gitu ya. Di Pakuwon, kadang-kadang di Bali Pemuda. Ikatan Pelukis Indonesia itu kemarin kebetulan Abraj yang juara. Terus jadi diinfokan ke orang tuanya saya itu ya. Infokan, Nah, yang punya keinginan untuk ikut apa dikasih bimbingan khusus atau iya, seperti apa? pasti. Kadang, ya, Bunda ini mau ikut yang event ini. Mereka insentif hadir. Nasional juga ada yang juara ya. Gimana? Suka duka ibu mengelola Ning Sofi mengelola sanggar ini, karena ini kan yang diajari anak-anak usia PAUD ya, PAUD, TK, SD, yang mengajari mereka kan tidak mudah sebenarnya kan. Saya aja ke anak saya aja kadang apalagi ini mengajari anak yang banyak kan, ini gimana bisa? Banyak ya ibu-ibu kadang-kadang temboknya rusak semua, anaknya melukisnya enggak, ini cocok gimana, ini sebenarnya pintar tapi gimana untuk mengarahkan mereka ke sini. Jadi kayak sini tuh obatnya bocah-bocah untuk biar terarah gitu. Biar tidak coret-coret tembok itu gimana? Coret-coret kertas. Coret ke tembok ya, kadang ini pintar kayaknya bisa mau menggambar Bunda, tapi biar gak ke tembok di gimana? Oh, saya ajak coret-coret di sini, coret di kertas. Ada yang umur 3 tahun masih pangku. Nah, itu senang dia melukis. Kepingin banget dia melukis, cuma nggak ada temannya ya, berarti nggak ada komunitasnya gitu loh. Sama ibunya, mungkin ibunya repot. Sana dah, ikut ke Sanggar aja. Mereka datang sini. Ya seperti anak sendirilah mereka itu semua, meskipun 80 anak itu. Kalau duka itu kok ketemu anak kok duka itu nggak pernah senang ya. Iya. Dan mereka kalau kesini juga hari Minggu tuh paling dinanti-nanti gitu loh. Sudah hari Minggu, Senin, kapan Minggu lagi nih gitu. Kepingin kesini sampai telepon, ini mah gimana kepingin kesana lagi? Nggak apa, pintu saya selalu terbuka kok buat anak-anak itu. Seperti itu. Ternyata sangat menarik sekali ya bincang tentang kegiatan di Sanggar Dekacong ini, luar biasa, Ning Sofi, dan ini Mas Farel ini putranya jenengan ya, dan juga yang menjadi instruktur ya, yang membantu mengajari anak-anak itu ya. Berarti sampean sama Mas Farel ini ya? Iya. Mas Farel, di Dekacong berarti dari awal juga ya ngajari anak-anak ini ya? Dari awal ya? Iya. Terus gimana ceritanya Mas Farel ini bisa ikut ngajari anak-anak melukis, mewarnai? Ini ceritanya gimana Mas Farel? Wah, itu awal-awal itu dari mama dipanggil. Soalnya saya kan waktu 2018 kan sering main layangan gitu sama anak-anak panas-panasan. Pas mama manggil, ini Rel, nih, Pak itu diajari mewarnai aja nih. Soalnya besok ikut lomba. Jadi diajari sama saya, sampai teman-teman saya itu kok Farel kok mesti di rumah terus gitu.
sampai wis lama kelamaan terus seneng wis anu aja mah gambar aja wis anu yang saya aja itu yang ngajarin gitu. Jadi wis Punya basic tapi. punya dari kecil udah diajarin sama mama. Oh, memang diajari juga Iya. menggambar itu, mewarna Iya. itu juga ya. Seneng juga. Akhirnya dengan aktivitas itu merasa seneng ya. Enjoy. Santai. Enjoy. Mungkin Mas Farel ini kan menghadapi anak-anak kecil ini kan sebenarnya tidak mudah ya. Iya. Mungkin Mas Farel punya cerita ataupun trik tersendiri untuk ngatasi anak-anak yang mungkin kadang tidak mau diatur lah atau seperti apa Mas Farel? Itu Enggak. apa ya? Chemistry-nya itu masuk kalau apa itu berhadapan langsung tuh kayak wis seneng gitu anaknya itu. Itu kalau pengalamannya itu pernah ngajar di TK itu dilempar krayon. Gitu. Oh, pernah? Iya, dilempar. Oh. Anaknya tuh kayak gimana gitu tuh kayak kurang perhatian gitu ya. Jadi Karena wis banyak mungkin banyak kan. Jadi wis gimana caranya itu biar anak ini seneng gitu. Jadi saya ngomongin apa gitu tuh. ajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol gitu. Oh, jadi selain ngajar di Sanggar ini sekarang juga ngajar di luar TK. juga Mas Farel? Iya. Di mana? Di TK Bayangkari. Oh, TK Bayangkari. Iya. Ngajar Ekskul. untuk Ekskul. untuk melukis dan mewarnainya ini ya. Berarti sudah banyak juga ya anak-anak didiknya yang yang dilahirkan anak-anak didik yang berprestasi. Kalau di sini di Sanggar The Kacong ini, dari murid-murid yang diajari ataupun dari kegiatan yang dilakukan yang paling mengesankan, yang paling menyenangkan ke Mas Farel itu waktu mungkin bisa diceritakan kapan atau anak seperti apa gitu. Rata-rata di sini anaknya nih aneh semua sih. Menyenangkan semua ya. Iya, menyenangkan semua. Iya. Jadi Luar biasa. saya juga ikut senang juga kalau anak lain senang. Menikmati lah. Apa kebanggaan Mas Farel dengan menjadi instruktur melukis, mewarna itu apa kebanggaannya di situ? Melihat semua. Kalau lihat anak-anak kecil sudah murid-murid sudah menang gitu tuh wis rasanya wis enak gitu. Sudah senang ya Iya, kalau senang. muridnya Iya. menang ya. Iya, soalnya dulu itu saya juga gak sering-sering juara juga sih. Tapi muridnya sering Yang juara sering kan. juara. Nah, itu guru yang sukses kan seperti itu. Iya. Jadi muridnya harus lebih baik dari gurunya kan katanya. Kalau selama anak didiknya ngikuti lomba, Mas Farel pernah ikut langsung ngawal ke lokasi? Setiap kalau ada lomba mesti ngawal. Oh, Meskipun ke Surabaya gitu. Surabaya. Ngawal mesti. Terjauh kemana? Surabaya aja sih. Surabaya. Ke Mojokerto. Oh iya, ke Mojokerto. Oh, Jakarta pernah ya. Sidoarjo. Sidoarjo. Rata-rata kalau misalnya Mas Farel nemenin anak ikut lomba, anak didik ikut lomba, nah itu kalau juara sudah pasti seneng ya? Seneng. Sudah pasti seneng ya? Selalu juara. Selalu juara? Tidak Selalu pernah ada juara. juara keluar ya? Enggak pernah. Oh. Selalu juara. Alhamdulillah. Di sini kadang-kadang kita nggak boleh jago kandang kan ya. Saya ajari jangan ayo kita nggak boleh keluar jago ya, kandang, kita ikut. keluar. Rombongan mas, kita sewa bis. Alhamdulillah kompak dan ibu-ibunya tuh mau sangat mendukung, memotivasi anaknya untuk pergi keluar. Kita kayak tour gitu loh mas, kayak tour lomba sekaligus saya ajak ke museum, saya ajak ke tempat-tempat wisata yang untuk sekolah, untuk pengetahuan umum lah, bukan asal mana gitu bukan. Langsung fokus ke museum jadi belajar sambil rekreasi. Rekreasinya atau untuk pengetahuan umum ya, bukan Iya. bukan Berarti anu ya, Nah. senang terus ya, ada tidak senangnya Iya, ya sama setiap anak-anak hari. di sini nih ya. sore gitu nanti si ini datang, ini seru, si anak ini seru. Tiap hari di sini. Iya. Tiap hari. Iya, kalau Tiap setiap hari. hari Senin sama Jumat tuh privat anaknya Oh. biasanya. Itu jadwalnya sore. Bocahnya itu juga macam-macam ya karakternya. Jadi kita itu juga macam-macam ketemu mereka itu. Sekarang ketemu si A, si A ini ngangenin si ini si hari Selasa. Oh nanti saya ke sana ketemu si ini. Jadi setiap hari itu dan mereka itu menunggu hari saat ketemu kita itu. Berarti menyenangkan ya. Iya. Belajar yang menyenangkan ya. Iya. Mm-mm.
Pertama karena yang pertama datang ke sini sempatnya bocahnya tuh senang. Senang menggambar, senang Semangat. sama kita, enggak jealous, enggak mau sama ibu itu, enggak sama Farah, enggak. Insya Allah enggak ada seperti itu. Uang setiap pertama kali melukis, bahagia enggak anak kamu melukis di sini? Bahagia, senang, gambarnya dibawa pulang boleh enggak? Dia bilang gitu. Oh dibawa pulang. Nah, ditancapkan ke tembok-tembok itu Mas. Pokoknya kalau saya di sini, cirinya di temboknya itu banyak gambarnya. Kayak di rumah saya itu di dapur itu. Respon orang tua bagaimana? Orang tua anak-anak yang ikut. Wah, jelas lukis bahagia banget kalau pas anaknya itu pas lukis. Oh, belajar lukis, rajin. Mereka nyantet tuh loh, nggak ada capek atau ini? Nggak ada. bosan mama lu Rata-rata anaknya dari bangkalan-bangkalan kota apa? siapa Di luar-luar semua di di daerah apa Gebeng. Ada yang dari Gebang. Iya banyak dari Gebeng, dari Sabian tuh banyak, Sabian juga ya. dari Melaje. Rata-rata Dari per anak Brunei. itu belajar sampai berapa hari? Berapa kali dalam Seminggu. satu minggu? Sekarang untuk tahun ajaran kemarin yang baru itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Kalau yang sebelum Covid itu 2 kali, Berapa jam itu? 2 jam. 2 jam ya, Oke. 1 minggu sekali itu. Pokoknya sampai selesai dia melukisnya. Kalau belum selesai, saya nggak Oh boleh berarti pulang. anu ya, setiap pembelajaran itu langsung dikasih materi untuk menggambar atau mewarnai Nah, begitu sampai ya? selesai. Kalau belum selesai meskipun 3 jam, nggak saya SMS ibunya. Hmm. Karena pulang membawa hasil mereka. Bukan Iya, PR ya, bukan. Nanti kan Nggak sampai selesai. rumah itu akhirnya males. Iya, dikerjakan Atau- orang tuanya nanti. Atau orang tuanya ya. Atau kadang-kadang mereka belum selesai nggak mau gitu. Kalau pulang bawa hasil yang bagus langsung tempel ke temboknya itu kan seneng deh. Iya. Gitu Mas. Luar biasa. Sobat Lensa bicara, tidak terasa kita sudah lumayan lama ini berbincang dengan Ning Sofi, dengan Mas Farel terkait keberadaan Sanggar The Kacong ini. Ternyata tidak hanya jago kandang ya Sanggar The Kacong ini, tapi anak Jago. didiknya juga sudah sering ikut event-event di level Jawa Timur, kemudian bahkan nasional dan juga juara. Nah, kebetulan di samping kanan saya ini juga sudah ada salah satu anak didik dari Sanggar The Kacong. Namanya ini April ya, April ya. Ngomongnya yang keras ya, ngobrol-ngobrol ya. Hah? Hah? Di April sejak kapan belajar di Sanggar The Kacong ini? Sejak TK. TK ya. Dulu TK-nya di mana? Di TK TKIT Mutiara Idam. Tika Mutiara Idaman ya. Berarti sejak TK belajar di sini juga pernah ikut lomba? Pas TK? Pernah? Oh, di mana ikut lomba? Di mana? Surabaya. Di Bangkalan, di Surabaya, atau di mana? Di Bangkalan. Di Bangkalan ya. Di Surabaya pernah? Sering. Sering juga. Oh, juara. Pernah juara? Pernah juara? Oh. Ada pialanya. Mana contoh? Pialanya yang Dari Surabaya. April ikut di Surabaya. Terus TK, SD masih tetap belajar ya di sini ya? Sampai sekarang dari TK, sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya, di SDN Kemangan 1 ya. Sudah ingat berapa kali ikut lomba dari TK sampai sekarang? Lupa. Pialanya di rumah berapa? Sudah banyak? Banyak ya? Ini salah satu contoh pialanya ya? Wah, ini luar biasa ini. Yang menjadi predikat murid terbaik. Wah, predikat penghargaan peserta didik terbaik UPTD SDN Tembangan 1 tahun pelajaran 2021-2022. Karena sering ikut lomba ya dapat penghargaan ini dari sekolahnya ya. Sekolahnya Luar biasa. Pernah dapat hadiah apa selain piala? Sepeda. Pernah dapat sepeda? Wih. Diambil siapa sepedanya?
Iya, iya. Ya wilayahnya. Kasih ke saya aja nanti ya. Hah? Dikasih ke saya ya. Sepeda apa, Prin? Selain sepeda apa? Uang. Selain sepeda? Uang. Uang? Dapat berapa hadiah kalau uang itu? 100. 100? Banyak. Berapa? 1 juta. Siapa yang ngabisin uangnya kalau dapat hadiah uang itu? Itu mah. Ditabung ya. Luar biasa. Gimana belajar di Sanggar Dek Kacong ini? Senang nggak? Senang. Senang ya? Senang. Kenapa kok senang? Gurunya. Hah? Sarah gimana? Gurunya gimana? Gurunya menyenangkan apa membosankan? Hah? Gurunya gimana? Menyenangkan. Menyenang. Menyenangkan. Luar biasa, ini salah satu anak didiknya Sanggar Dek Kacong yang juga sudah sering juara lomba, bahkan katanya 40 pialanya, sudah bisa mengumpulkan 40 piala ya dari kejuaraan yang diikuti ya. Luar biasa, baru kelas 3 sudah mampu mengukir prestasi yang luar biasa. Saya kira ini Sanggar tidak hanya sekedar sanggar, tapi memang benar-benar sudah mendidik anak-anak dan juga sudah mampu melahirkan anak-anak yang berprestasi. Kembali ke Mas Farel, selain kesenangan mendidik anak untuk pintar, itu apa yang didapat dari menjadi instruktur melukis itu sekarang? Jadi dari 2018 ya, dari 2018 sampai sekarang apa yang banyak didapatkan selain kesenangan lah, selain senang karena ngajari anak-anak, entah misalnya senang karena juga sudah bisa mencari mencari uang sendiri gitu misalnya ya. Iya. Bisa beli motor sendiri. Bisa beli motor sendiri juga dari ngajar ini ya, anak-anak ini. Iya. Oh. Pertama tuh awal-awal tuh sering naik angkot sama bis sekolah itu. Oh. Itu sering berdoa, ibu, yang semoga dapat motor baru gitu ya. Amin, Bisa amin, motor amin, baru. amin. Saya amini, mudah-mudahan saya juga dapat yang baru itu motor. Pas saya buka pintu di belakang, langsung ada motor baru gitu. Jadi, seneng langsung. Berarti sudah bisa Dikumpulkan beli uangnya motor, ke saya. dikumpulkan ya. Sama saya dikumpulkan. Ditabung. Iya. Terus Dari ngajar yang mana? Yang di TK ya? Iya. TK itu berapa? Rata-rata tuh 700-800 ribu Per bulan. per bulan. Oh. 4 kali pertemuan itu. Berapa kali pertemuan? 4 kali. Lalu ditabung ya, cepet juga dan nyampe. Itu yang di sekolah TK yang di Belum rumah. yang di Iya. sini ya? Belum. Luar Beda lagi. biasa. Nah, Jadi di TK itu ada 2. dari hobi melukis, Iya. kemudian ngajari anak-anak, ternyata juga bisa menjadi cuan ya. Nah ini hobi yang Dari bisa hobi, menghasilkan iya, cuan hobi. ya. Luar biasa. Sebenarnya kita ini tidak terasa kalau ngobrol kayak gini, ini tidak terasa Bu. Waktu seakan-akan cepat ya, cepat banget. Kita juga masih dibatasi oleh waktu. Jadi dari perbincangan yang tadi kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Mas Farel juga masih tetap semangat ya ngajari anak-anak, dan mudah-mudahan hobinya ini bukan hanya bermanfaat tapi juga menjadi masa depan juga untuk Mas Farel. Mudah-mudahan apalagi sampai bisa jadi jalan untuk kuliah mandiri kan sendiri kan gitu kan. Sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin dari Neng Sofi dan juga Mas Farel ada yang ingin disampaikan, baik yang terkait dengan Sanggar Dek Kacong atau juga ke anak-anak didik atau siapapun, monggo sebagai closing statement, monggo. Semoga Sanggar Dek Kacong terus memberikan manfaat kepada anak-anak, terutama anak-anak Indonesia, terus memberikan semangat terus, anak-anak sehat, bahagia dengan melukis, jauh dari pengaruh buruk gadget, pertama karena itu harapan ibu-ibu yang mendaftarkan anak-anak di sini. Mungkin sama juga dengan harapan saya.
Mudah untuk Mas Farel? Mas Farel, monggo, apa yang ingin disampaikan? Ya untuk murid-muridnya saya tetap semangat pokoknya. Yang penting yang semangat. Ya, Latih. Semangat ya. ya. Ya, luar biasa. Di April, apa yang ingin disampaikan ke Dek Kacong atau mau disampaikan ke Mas Farel apa? Ayo, tentang Dek Kacong. Harus berani. Semangat, harus berani lomba di luar gitu. Iya. Gimana? Ingin ngikuti lomba di luar lagi ya? Ingin? Iya. Ingin ngikuti perlombaan-perlombaan lagi ya kalau ada ya? Ya, oke. Di April mudah-mudahan tetap semangat juga ya belajarnya dan ikut lomba-lomba di luar, nanti mudah-mudahan juara lagi. Tapi ingat, kalau juara berikutnya hadiahnya saya juga jangan dilupain ya. Oke, terima kasih. Tidak terasa obrolan kita siang ini di Lensa Bicara di Sanggar The Kacong. Kita sebenarnya masih ingin bincang-bincang lebih lama, tapi sepertinya kita harus mengakhiri dulu perbincangan kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap tonton terus channel Lensa Jatim di program Lensa Bicara dengan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan narasumber-narasumber yang berbeda, tapi tentunya akan tetap menginspirasi dan juga dengan tema-tema yang lain. Terima kasih Ning Sofi, Mas Farel. Sami-sami. Terima kasih di April. Sama-sama. Semangat selalu semuanya. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan Amin. Sanggar The Kacong di usia yang ke-5 tahun ini berjalan. Mudah-mudahan tetap semangat mendidik anak-anak, semakin maju dan anak-anak didiknya semakin berprestasi di level kabupaten, provinsi, bahkan juga di level nasional. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada tutur kata yang keliru. Sekali lagi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.